Selamat siang pemirsa Metro TV, kembali hadir dengan program Economic Review, program yang akan membahas secara mendalam berita-berita ekonomi teraktual saat ini. Kali ini bersama saya Leonard Samosir, inilah Economic Review. Meski pertumbuhan portofolio pinjaman bruto dari lembaga keuangan mikro atau LKM terbilang cukup besar, namun rata-rata sebanyak 54% nasabah di lembaga keuangan mikro memiliki lebih dari 3 jenis pinjaman dan meningkatkan risiko kredit macet. Dengan pinjaman yang berlebih ini, berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Perkumpulan Akses Keuangan Indonesia, Pakindo, menunjukkan nasabah bahkan masih tetap berhubungan dengan rentenir, yaitu sebanyak 32%. Ketua Umum Pakindo Slamet Riyadi mengatakan alasan nasabah memiliki pinjaman lebih dari 1 LKM adalah karena pinjaman awal kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Alasan lain adalah adanya target yang dibebankan kepada staf LKM. Kita akan coba untuk membuat semacam kode of conduct. Bagaimana sih kita memasarkan produk lembaga keuangan mikro kepada masyarakat supaya tidak ada pinjaman yang banyak kepada masyarakat yang justru itu tidak membantu masyarakat untuk lebih sejahtera. Dirjen Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setio menilai sebagian besar usaha mikro kesulitan mengakses perbankan karena tidak memenuhi syarat. Akibatnya, menurut Setio, banyak pelaku usaha mikro yang memilih akses pinjaman di luar perbankan. Bahkan, karena pinjaman pertama belum mencukupi, para pelaku usaha mikro mengajukan kembali pinjaman kedua sampai ketiga dan seterusnya. Sosialisasi literasi keuangan seperti ini terus dilakukan oleh semua pihak sehingga mereka bisa menyadari bahwa ini nggak benar seperti itu. Saya kira itu solusinya. Pemerintah mendorong adanya keuangan inklusif untuk memudahkan masyarakat mengakses kredit murah. Untuk mencegah pinjaman berlebih, Pakindo berencana mengumpulkan dan mengolah data pinjaman dari seluruh LKM anggota Pakindo. Dari Jakarta, Nur Rahman, Metro TV. Pemirsa, pertumbuhan portofolio pinjaman bruto dari lembaga keuangan mikro atau LKM terbilang cukup besar, mencapai 140% dengan pertumbuhan nasabah hampir 100%, tepatnya 97%. Namun pertumbuhan ini didominasi oleh pinjaman yang berlebih dan meningkatkan resiko kredit macet. Siapa saja nasabah lembaga keuangan mikro ini dan apa saja menjadi penyebab tingginya tingkat kredit macet di lembaga keuangan mikro? Sebelum kami membahas bersama para narasumber kami di studio, kita lihat dulu infografis berikut ini. Kalau kita melihat profil nasabah yang meminjam kepada lembaga keuangan mikro, data yang kami peroleh dari survei Microsafe dan IFC terhadap 241 responden ini, ternyata paling banyak adalah di pedesaan, yaitu 46%, sementara di perkotaan 29% dan di kawasan pinggiran kota 25%. Kalau kita melihat dari tingkat pendidikan, yang paling banyak meminjam ke lembaga keuangan mikro adalah nasabah berpendidikan SD, sekolah dasar 55%, kemudian di peringkat kedua SMP, lulusan SMP 32%, SMA 11% dan yang lainnya hampir 2%. Kita melihat bagaimana kemudian profil nasabah yang meminjam berdasarkan pekerjaan sehari-hari. Ini masih data yang kami peroleh dari survei Microsafe dan IFC terhadap 241 responden. Kalau kita melihat yang berwarna biru adalah sebagai suami dan berwarna merah jambu sebagai istri. Kita melihat bahwa 41% suami yang meminjam kepada lembaga keuangan mikro adalah wira swasta atau memiliki usaha sendiri. Sementara 82% istri itu adalah wira swastawan. Kita melihat di peringkat kedua untuk laki-laki yang meminjam itu adalah pekerja harian sekitar 33% dan di peringkat ketiga adalah pegawai swasta yang sekitar 17%. Kita melihat kenapa sebetulnya masyarakat banyak yang meminjam kepada lembaga keuangan mikro. 87% direncanakan untuk digunakan sebagai modal usaha. 59% adalah mengatakan kenapa meminjam kepada lembaga keuangan mikro karena pinjaman yang sudah ada tidak cukup lagi. Kemudian 31% untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Ini dilihat dari perspektif sisi permintaan. Kita melihat alasan khusus sumber pinjaman, yaitu 39% paling banyak adalah kebutuhan konsumtif. Ini disayangkan karena biasanya akan macet. Dari situ kita melihat di peringkat kedua adalah untuk biaya pendidikan 31%, lalu untuk biaya kesehatan 18% dan membayar angsuran pinjaman lain. Jadi ini gali lubang dengan menggali lubang yang lain itu sekitar 10%. Kita melihat sumber pinjaman. Kita melihat dalam data berikut pemirsa, sumber pinjaman untuk pinjaman utama
adalah 99% menurut survei Microsafe dan IFC, International Finance Corporation, anak usaha dari World Bank, mengatakan bahwa 99% bersumber dari lembaga keuangan, sementara 86% dari rentenir, 47%-nya dari bank. Kalau nasabah punya satu pinjaman, mungkin bisa dikelola, tetapi kalau kita melihat sumber pinjaman alternatif, jadi sesudah seorang nasabah meminjam dari pinjaman utama, biasanya melakukan lagi pinjaman kepada pihak lain. Dari rentenir 86%, paling banyak pemirsa. Sementara dari teman atau keluarga 31%, dan ini yang mungkin banyak kita lakukan juga, arisan itu 23%. Data ini masih tetap kami peroleh dari survei Microsafe dan IFC terhadap 241 responden. Kemudian kita melihat di dalam data berikut, alasan nasabah yang kemudian memiliki kredit macet adalah, ini untuk sumber pinjaman baru dari data berikutnya adalah mendapatkan dari tetangga atau keluarga dekat 99%. Dan alasan nasabah yang akhirnya macet kreditnya adalah paling banyak kita melihat cukup berimbang. Untuk pinjaman lebih dari satu pinjaman ada 12 nasabah. Kemudian kegagalan usaha adalah 12 nasabah. Macet karena orang lain 8 nasabah. Dan juga karena masalah kesehatan itu 4 nasabah. Sementara ada alasan lain yang cukup kecil adalah pengaruh anggota lain itu 2 nasabah. Dan sengaja memacetkan kredit, ternyata ada juga pemirsa, itu tercatat ada 2 nasabah. Apa sebetulnya hasil survei ini dan apa ini menjadi warning bagi kita semua? Kita akan bahas bersama 2 orang narasumber selepas jeda berikut. Tetaplah bersama kami, Economic Review. Segera kembali.